Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Amma ba'd. Baik, yang kami hormati Pak Joko Musrido selaku dosen mata kuliah TBFO. Eh, Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Aljur Kefkaf. Saya sendiri Hayuda Pratama, Rian Eka Putra, Dina Messi Chandra, Cindy Putri Kaulia, dan Sri Utami. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu apa itu TBFO atau teori bahasa formal dan otomata. TBFO adalah cabang ilmu komputer yang mempelajari struktur dan sifat bahasa formal serta model matematis yang dapat mengenalinya. Eh, ada poin bahasa formal. Untuk bahasa formal itu sendiri adalah himpunan string yang dibangun dari simbol tertentu berdasarkan aturan yang jelas. Contohnya adalah bahasa dalam pemrograman seperti Python atau Java, di mana setiap perintah harus mengikuti sintaks yang spesifik. Yang kedua ada automata. Automata ini adalah model matematika yang mempresentasikan mesin atau proses abstrak untuk mengenali atau memproses bahasa tersebut. Kombinasi keduanya menjadi dasar untuk memahami bagaimana komputer membaca, mengenali, dan memproses informasi. Ilmu ini digunakan dalam pengembangan perangkat lunak seperti compiler, analisis bahasa pemrograman, pengolahan data, dan sistem otomatis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Hayuda. Kepada Hayuda dipersilahkan. Selanjutnya saya akan membahas materi yang biasanya dibahas dalam teori bahasa formal dan automata meliputi 1. Pengantar automata dan bahasa formal. Memperkenalkan konsep dasar seperti alfabet, string, bahasa formal, dan cara bahasa diproses secara matematis. Yang kedua, automata hingga Finite Automata membahas model automata sederhana yang digunakan untuk mengenali bahasa reguler. Materi ini mencangkup automata deterministis atau DVA dan non-deterministis atau NFA. Yang ketiga, gramatika bebas konteks atau konteks free grammar memperkenalkan aturan produksi atau membentuk bahasa yang lebih kompleks. Biasanya digunakan dalam desain, parser, atau compiler. Yang keempat, pushdown automata atau PDA. Memperluas automata hingga dengan menambahkan memori berupa tumpukan stick atau PDA digunakan untuk mengenali bahasa bebas konteks. Yang kelima, Turing Machine membahas model komputasi yang lebih kuat yang mampu memproses hampir semua masalah komputasi yang dapat dihitung. Yang keenam, kompleks masalah membahas batas kemampuan sistem komputasi tersebut pada dapat dan tidak dapat dihitung oleh mesin tertentu. Yang ketujuh, hubungan automata dengan teori komputasi membahas bagian automata mendukung pengembangan algoritma, pemrosesan bahasa alami, dan bidang lain seperti keamanan siber atau kecerdasan buatan. Baik, saya akan melanjutkan tujuan dari mata kuliah teori bahasa formal dan automata. Tujuan ini meliputi beberapa aspek berikut. Satu, memahami dasar-dasar komputasi. Mahasiswa belajar bagaimana komputer bekerja secara sistematis untuk mengenali pola dan struktur dalam data atau bahasa.
Ini mencakup penggunaan model seperti automata hingga dan mesin Turing. 2. Menguasai konsep bahasa formal. Memahami berbagai jenis bahasa formal dan bagaimana bahasa tersebut digunakan dalam komputasi, termasuk dalam desain compiler dan analisis bahasa pemrograman. Ketiga, mengembangkan kemampuan analisis. Memberikan kemampuan untuk menganalisis apakah suatu masalah atau bahasa dapat diproses oleh sistem tertentu, serta memahami batasan-batasan komputasi. 4. Menggabungkan teori dan aplikasi praktis. Menyediakan landasan untuk aplikasi dalam bidang seperti pengembangan perangkat lunak, desain sistem otomatis, analisis data dan pemrosesan alami dan keamanan cyber. 5. Menumbuhkan pemikiran logis dan sistematis, membantu mahasiswa berpikir secara logis dan sistematis, kemampuan yang sangat penting dalam pemecahan masalah dan desain algoritma yang efisien. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang teori bahasa formal dan automata memiliki banyak aplikasi dalam dunia nyata, terutama di bidang teknologi dan ilmu komputer. Beberapa contohnya meliputi, yang pertama yaitu pengembangan compiler. Compiler merupakan automata untuk menganalisis dan menerjemahkan kode sumber menjadi kode mesin. Finite automata digunakan untuk mengenali token seperti variabel, operator, atau keyword. Sedangkan gramatika bebas konteks guna untuk membangun dan memeriksa struktur sintaksis program. Yang kedua yaitu ada analisis bahasa pemrograman. Bahasa formal digunakan untuk mendefinisikan aturan sintak dan semantik dari bahasa pemrograman. Ini memungkinkan validasi dan parsing kode dengan akurasi tinggi. Yang ketiga yaitu ada pemrosesan bahasa formal atau NLP, yaitu dalam bidang kecerdasan buatan. Teori ini digunakan untuk memahami struktur tata bahasa dan membangun model yang dapat menganalisis atau menghasilkan teks dalam bahasa manusia. Yang keempat yaitu ada desain otomatis. Automata sering digunakan untuk mendesain sistem yang berfungsi secara otomatis seperti protokol jaringan, pengendalian perangkat keras, atau robotika. Yang kelima yaitu verifikasi validasi perangkat lunak. Teori ini diterapkan untuk memeriksa atau perangkat lunak untuk memenuhi spesifikasi tertentu, seperti menggunakan automata untuk mendeskripsikan perilaku sistem. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu teori bahasa formal dan automata memiliki hubungan yang erat dengan berbagai mata kuliah atau bidang lain dalam ilmu komputer karena konsep dasarnya menjadi fondasi bagi banyak teknologi dan metode yang digunakan saat ini. Berikut beberapa hubungannya. Yang pertama yaitu algoritma. Banyak algoritma didasarkan pada prinsip automata dan gramatika formal, terutama dalam pencarian pola atau pattern matching, kompresi data, atau analisis teks. Contohnya yaitu algoritma Knott-Morris, Pratt atau KMP, atau algoritma Boyes-Murray untuk pencarian string menggunakan konsep automata hingga. Yang kedua, kecerdasan buatan, artificial intelligence. Di dalam pemrosesan bahasa alami atau natural language processing atau garis miring NLP, gramatika bebas konteks digunakan untuk memahami struktur kalimat. Selanjutnya, automata juga digunakan dalam pengenalan ucapan, pemrosesan teks, atau chatbot, seperti memodelkan bagaimana kalimat manusia
dapat diterjemahkan ke dalam format yang dipahami komputer. Yang ketiga, jaringan komputer. Protokol jaringan sering dimodelkan menggunakan finite automata untuk mendefinisikan urutan valid komunikasi antara perangkat. Contoh, state matching digunakan untuk merancang dan memverifikasi protokol seperti TCP atau IP atau HTTP. Yang keempat, pengembangan perangkat lunak. Dalam pengembangan kompiler, teori ini digunakan untuk memvalidasi sintaks dan menerjemahkan kode sumber ke dalam kode mesin. Sistem parsing menggunakan automata dan gramatika untuk menganalisis struktur kode. Yang kelima, keamanan siber. Teori ini membantu mendeteksi pola serangan atau anomali dalam jaringan. Automata digunakan untuk membangun sistem deteksi intrusi yang memeriksa log aktivitas untuk menemukan pola mencurigakan. Yang keenam, robotika dan sistem otomatis. Automata digunakan untuk merancang sistem kendali dalam robotika dan otomasi, seperti logika pengendalian dalam elevator atau mesin otomatis. Model finite machine atau VSM adalah alat utama dalam merancang logika sistem. Berikut beberapa manfaat utama dari mempelajari teori ini. 1. Fondasi kuat untuk teori komputasi. Teori bahasa formal dan automata merupakan dasar dari teori komputasi yang penting untuk memahami batasan-batasan komputasi. Pemahaman tentang model komputasi seperti mesin Turing dan automata hingga membantu mahasiswa untuk memahami apa yang dapat dihitung dan apa yang tidak bisa dihitung oleh komputer. 2. Dasar untuk pengembangan perangkat lunak. Teori ini sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak, terutama dalam pembuatan compiler dan parser. Memahami bagaimana bahasa formal didefinisikan dan diproses membantu pengembang dalam merancang dan mengimplementasikan compiler yang dapat menganalisis dan mengonversi kode pemrograman. 3. Keamanan siber dan deteksi anomali. Dalam keamanan siber, teori ini digunakan untuk memodelkan serangan yang diketahui atau mendeteksi anomali dalam komunikasi jaringan. 4. Analisis dan pemrosesan data. Teori bahasa formal dan automata berperan dalam analisis data, khususnya dalam pengolahan teks atau pemrosesan bahasa alami atau NLP. Konsep parsers yang menggunakan gramatika formal sangat penting dalam memahami struktur kalimat dan memungkinkan aplikasi seperti pencarian informasi, penerjemahan otomatis, dan chatbot. 5. Keterampilan pemecahan masalah yang kuat. Mempelajari teori bahasa formal dan automata mengajarkan mahasiswa untuk berpikir secara logis dan sistematis, keterampilan yang sangat berharga dalam memecahkan masalah yang kompleks. Demikianlah hasil dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.